Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud ialah hak keunggulan dan keuntungan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang dan tidak memiliki bentuk secara fisik, dan bukti adanya kepemilikan aset tersebut dapat berupa bentuk perjanjian, kontrak maupun lisensi. Aset tak berwujud yakni ada 3. Yang pertama ialah hak yang diberikan pemerintah, yakni seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Yang kedua ialah perjanjian monopoli secara khusus, yakni biasanya timbul karena perjanjian kontrak antara dua pihak seperti warabala, franchise, dan sewa guna usaha leasing. Yang ketiga ialah pengambilan usaha lain, yakni seperti di mana harga pembelian mencakup pembayaran untuk atribut-atribut menguntungkan milik perusahaan yang dialih. Dan selanjutnya ialah alokasi biaya. Alokasi biaya untuk aset tidak berwujud disebut amortitas, dan amortitas sendiri ialah sebuah teknik dalam akuntansi yang biasanya digunakan untuk menurunkan nilai aset tidak berwujud dalam periode tertentu. Hal ini dilakukan karena aset tidak berwujud memiliki masa manfaat tertentu. Apa saja jenis-jenisnya ya? Jenis-jenis aset tak berwujud yakni seperti hak paten. Paten merupakan hak eksklusif atas penemuan di bidang teknologi. Misalnya, biasanya penemuan akan dilakukan selama beberapa waktu tertentu dan juga persetujuan beberapa pihak di Indonesia sendiri. Dan paten dapat diberikan selama 20 tahun kepada suatu perusahaan. Yang kedua ialah hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang terbilang eksklusif. Pasalnya, hak ini diberikan kepada seorang pencipta terhadap hasil karya yang ia buat. Hak ini dapat diperjualbelikan sesuai dengan kesempatan yang berlaku. Yang ketiga ialah merek dagang. Merek dagang merupakan hal yang tak jauh berbeda dengan hak paten dan hak cipta. Aset tak berwujud satu ini juga termasuk dalam hal kekayaan intelektual. Biasanya merek dagang hadir dalam bentuk desain, logo, ataupun simbol untuk mewakili suatu bisnis atau perusahaan. Simbol tersebut akan memiliki nilai jual secara massa. Selanjutnya masih di jenis-jenis aset tak berwujud. Yang keempat ialah warabala. Anda pasti sudah tidak asing dengan kata franchise atau warabala. Banyak bisnis makanan yang menerapkan sistem warabala ini. Ternyata, warabala ini juga merupakan salah satu aset yang tidak berwujud dari suatu perusahaan atau bisnis. Warabala adalah jenis lisensi yang diberikan kepada penerima warabala. Yang terakhir ialah goodwill. Aset tidak berwujud ini melekat pada suatu bisnis atau perusahaan yang menghasilkan manajemen perusahaan atau reputasi yang baik. Tentu saja, ini dinilai dari segi pelanggan. Idealnya goodwill juga tidak terbatas umumnya dan tercatat berdasarkan harga pembelian. Sudah presentasi dari kami mohon izin dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.